Terlihat ya? Baik, kita masuk materi terakhir ini untuk bahan UTS tentang obat kardiovaskular. Bahan ini masuk UTS ya, saya sudah masukkan di dalam link yang saya berikan kemarin kepada koordinator kelasnya. Kisi-kisinya belum saya masukkan, masih disiapkan. Semoga nanti malam atau weekend inilah saya kasihkan. Tapi tidak keluar dari handout ini, jadi kalau kalian baca handout ini baik-baik sih, semua ada ya handout yang diberikan. Baik, kita mulai. Obat kardiovaskular itu adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit kardiovaskular sendiri, termasuk sistem jantung dan peredaran darahnya gitu ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular ini menempati peringkat pertama sebagai penyebab kematian tertinggi di banyak negara. Misalnya di Amerika Serikat itu sampai 51% kematian disebabkan oleh penyakit ini. Maksudnya disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Kemudian pengobatannya bagaimana? Pengobatannya itu mencakup kardiotonik, obat anti aritmia, antihipertensi, dan diuretik. Selain dengan menggunakan pengobatan, juga biasanya digunakan pembedahan mekanik ya dengan operasi, dengan tindakan medis, pembedahan untuk beberapa penyakit yang memang secara mekanik perlu diintervensi gitu ya. Baik, salah satu obat yang digunakan adalah kardiotonik. Apa itu kardiotonik? Kardiotonik adalah obat yang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menunjukkan efek yang sangat penting pada eksistabilitas, otomatisasi, dan kecepatan konduksi jantung. Kardiotonik ini digunakan untuk pengobatan jantung kongestif, fibrilasi, dan denyut atrial, serta pengobatan takikardi atrial paroksimal. Pada pengobatan takiaritmia atau kegagalan ventrikular yang akut, sebagai obat pilihan pada wabin dan deslanotosid C karena mempunyai uang kerja cepat dan dapat diberikan secara intravena. Jadi contoh obatnya adalah wabin dan deslanotosid C ya. Digoxin juga digunakan secara oral, namun indeks terapeutiknya cukup sempit. Jadi pengobatannya harus sangat hati-hati penggunaan digoxin ini karena batas keamanan yang sempit. Bagaimana obat-obat yang bekerja sebagai yang mengintervensi sebagai kardiotonik pada jantung itu belum diketahui secara penuh, tetapi setidaknya ada 3 hipotesis pendekatan mekanisme kerja glikosida jantung. Yang pertama, dia mempengaruhi pergerakan ion Na dan K dalam melewati membran miokardial sehingga selnya kehilangan ion K. Kemudian yang kedua, ada yang bekerja secara langsung pada protein kontraktil, yaitu pada aktin dan miosin dari miokardial. Ada juga yang meningkatkan kadar ion kalsium dalam sel dengan melepaskan kation dari tempat ikatannya dan meningkatkan pemasukan ion melalui membran sel. Beberapa glikosida kardiotonik juga menghambat Na plus K plus ATPase, yaitu suatu enzim yang bertanggung jawab untuk memelihara keterseimbangan distribusi ion Na dan K dalam melewati membran sel. Jadi mempengaruhi sistem mekanisme apa namanya hmm, input dan output yang melewati membran sel ya. Eh, Mekanisme selanjutnya ketika enzim Na plus K plus ATPase ini dihambat, maka terjadi efek inotropik positif sehingga kadar aktivator ion kalsium meningkat. Efek toksik glikosida jantung disebabkan oleh masuknya ion kalsium yang berlebihan atau sebaliknya. Jadi karena apa namanya? Karena mekanismenya berlawanan,
Pada saat ion kalsium yang masuk berlebihan, maka ion kalsiumnya akan hilang secara berlebihan juga. Sumber glikosida jantung dapat berasal dari tanaman digitalis purpurea, tadi yang digitoksin ya, digitoksin itu. Struktur glikosida jantung terdiri dari komponen karbohidrat yang mengandung 3 atau 4 monosakarida dan steroid. Steroidnya bentuk genin atau aglikon yang mengandung cincin lakton dan terikat pada C17. Gula yang terdapat pada glikosida jantung diantaranya jenis beta D digitoksosa, beta D glukosa, beta L rhamnosa, dan beta D simarosa. Ini struktur molekul dari beberapa gula yang kemudian berikatan dengan digiroksin tadi ya yang kita ceritakan. Nah, sebagai aglikonnya, karena tadi di apa namanya di glikosida jantung ini terdiri dari dua bagian ya, aglikon dan gula. Jadi sebagai aglikonnya itu senyawa macam-macam dari mulai kardinolida seperti dikitoksigen, digoksigenin, kitoksigenin, aubagenin atau strofantidin dan bufadienolida seperti bufalin. Jadi ada dua aglikonnya ada dua kelompok kelompok kardinolida dan kelompok bufadienolida. Ya, tadi sudah disampaikan kalau glikosida kardiotonik ini akan memberikan efek inotropik positif yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Jadi pada kondisi jantung yang lemah, jantung kongestif yang lemah, glikosida kardiotonik ini dapat menimbulkan beberapa respon yang menguntungkan, yaitu meningkatkan keluaran jantung atau meningkatkan kerja jantung, menurunkan tekanan vena dan volume darah, menurunkan ukuran jantung karena ketika jantungnya harus bekerja berat, dia biasanya akan membesar gitu ya. Nah, dengan pengobatan ini akan sedikit membantu untuk apa namanya mengecilkan ukuran jantung dan mengurangi bengkak karena dia juga memiliki efek diuretiknya. Untuk aktivitas kardiotonik ini secara struktural ternyata bagian glikosidanya yang banyak berperan. Jadi misalkan alfa atau beta lakton yang tidak jenuh pada posisi 17 beta, konfigurasi cis di antara cincin A, B, serta C dan D. Gugus gulanya tidak begitu penting, tetapi berperan dalam mengatur aktivitas glikosida jantung. Ini tidak ada strukturnya. Nah ini kali oh ini sudah model model interaksinya ya. Jadi reseptor jantungnya ini ditandai dengan tempat A, B, dan C. Kemudian ini senyawa panjang ini adalah senyawa glikosida jantungnya yang terdiri dari gulanya dan bagian aglikonnya. Baik, seorang peneliti bernama Thomas berhasil membuat sebuah model interaksi glikosida jantung dan enzim Na plus K plus ATPase. Jadi ternyata interaksinya terjadi antara pada posisi cincin lakton, itu steroid dan gugus gula akan mengikat enzim sehingga mencegah terjadinya ikatan ATP enzim. Jadi interaksi yang kemudian menyebabkan aktivitas penghambatan. Sistem steroid dia berinteraksi pada bentuk sterokimia optimalnya yaitu pada pengaturan cis trans cis. Nah ini juga sudah spesifik ya. Jadi stereokimianya akan optimal pada sistem cis trans cis. Jadi akan ada 3 tadi kalau dilihat itu. Nah posisi ini dan ini. Jadi dia bisa cis trans dan cis. Maaf ini nih ya aglikonnya. Ini ke sini, ini ke sini. Cis transis gitu maksudnya. Tapi ini belum tentu cis transis ya, tergantung posisinya. Tapi gambarannya adalah bagaimana cis transisnya itu ini adalah siklik pertama, ini siklik kedua, dan ini siklik ketiga. Maka konformasi dari ketiga siklik ini yang kemudian yang optimal adalah bentuk cis trans dan cis. Gitu ya. Nah, dalam interaksinya dengan reseptor, beberapa ikatan yang kemudian berpengaruh yaitu yang pertama ikatan hidrogen, yang kedua ikatan hidrofobik, dan yang ketiga adanya ikatan elektrostatik ya. Cincin lakton mengikat
tempat reseptor A melalui daya tarik menarik elektrostatik dan ikatan hidrogen, sedangkan inti steroid mengikat tempat reseptor B melalui ikatan van der Waals dan ikatan hidrofobik. Sementara gugus gula akan berada atau berinteraksi di reseptor C melalui ikatan hidrofobik dan ikatan hidrogen, sehingga stabilitas kompleksnya cukup besar ya. Kita lihat. Jadi tadi yang gulanya berinteraksi dengan apa namanya reseptor bagian C, kemudian eh, apa, yang ikatan steroidnya di tempat A dan yang lainnya di tempat B yang sisi lainnya. Kebalik ya, steroidnya yang di reseptor B. Yang A-nya itu cincin laktonnya reseptor A. Oke, ini ya, ada ikatan OH, ikatan CC dengan cincin lakton, kemudian beberapa interaksi van der Waals. Van der Waals itu artinya yang eh, apa namanya? Nanti kalian pelajar ya ikatan van der Waals. Karena harus baca sendiri nih. Kalau kalau ini ikatan OH, OH itu berarti ikatan antara O dan H, antara reseptor dan senyawa aktifnya. Tapi kalau van der Waals dia hanya memanfaatkan dipol-dipol di antara apa namanya atom-atom tertentu gitu. Ada lagi elektrostatik di tempat C ini, misalkan C dengan C, tadi C dengan C ya. C dengan C termasuk elektrostatik juga ya. Oke, sementara ikatan van der Waals dan ikatan hidrofobik itu biasanya antara dua gugus karbon dan karbon, tapi karbonnya yang seperti apa posisinya? Bisa karbon dengan hidrogen atau karbon dengan yang lainnya. Ya, jadi yang van der Waals tadi ada ikatan hidrogen, tentu ikatan hidrogen itu antara O dan H, tapi kalau misalkan ikatan van der Waals biasanya dari ikatan antara atom dan molekul saja interaksi bisa sifatnya hidrofobik. Kalau hidrofobik C dengan C ya, karbon dengan karbon itu bisa hidrofobik, tapi kalau van der Waals itu dia antara satu atom bisa berlainan tadi yang saya ceritakan. Misalkan antara air dengan air, jadi H dengan molekul H2O. Nah, itu jangan membentuk ikatan-ikatan tertentu. Nah, ikatan ini termasuk ikatan yang paling lemah ya. Van der Waals itu ikatan yang lemah di antara ikatan yang lain, termasuk di antara, apalagi di antara ikatan kovalen, jadi ikatan van der Waals lebih lebih lemah, tetapi untuk interaksi-interaksi dengan biologi, dengan reseptor, dia memainkan peran penting ikatan van der Waals ini. Jadi keberadaan ikatan van der Waals ini menjadi poin penting dalam sebuah interaksi molekular.
Turunan lainnya adalah turunan eh, Cardinalida ya. Contohnya digitoksin, digoxin, beta-metildigoksin, lanatosid, deslanatosid C, dan oubain. Di strukturnya lantasid karena dia berasal dari tanaman juga, ya, masih dari kelompok daun digitalis, biasanya kompleks dan selalu berikatan dengan gula-gula ya. Kalau khasnya senyawa isolat dari tanaman tuh biasanya dia tidak stand alone, tapi berbentuk aglikon dengan gulanya gitu ya. Nih, di sini ada perbandingan antara struktur atau senyawa, sifat-sifat fisika kimianya dengan dosisnya. Ya, misalkan ini dosis pemeliharaan untuk serbuk daun digitalis lebih besar ya, karena memang kalau serbuk daun artinya belum senyawa murni, belum belum senyawa tunggal, tapi bisa jadi kumpulan atau sinergisasi dari beberapa senyawa. Sementara kalau lanatosid, deslanatosid ini sudah senyawa murni atau isolat murni ya, lebih kecil gitu. Nah, kelompok obat lainnya adalah perangsang beta adrenoreseptor. Ini contohnya salbutamol, ibupamine, dobutamin HCl, dopamin HCl, oksifedrin, dan terbutalin sulfat. Ini ininya reaksinya, struktur kimianya ada oksifedrin, ada eh, metildopa kalau misalkan R-nya diganti dengan gugus yang lain, ada ibuprofen jika R-nya diganti juga dengan gugus yang lain. Penghambat enzim fosfodiesterase seperti halnya obat-obat yang lain, di jantung juga ada reseptor enzim fosfodiesterase ya. Nah, obat-obat yang bisa berinteraksi dengan enzim jenis ini dan kemudian memberikan hambatan aktivitas itu disebut sebagai penghambat enzim fosfodiesterase. Contohnya apa? Ada amrinon laktat, milrinol, sulmazol, dan teofilin. Ini contoh-contoh strukturnya ya. Golongan lain obat anti aritmia. Obat anti aritmia ini adalah senyawa yang digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi irama jantung sehingga menjadi normal. Jadi aritmia itu kondisi jantung yang disebabkan oleh kelainan pembentukan rangsangan elektrik dan gangguan konduksi rangsangan melalui miokardium. Kerja obat anti aritmia adalah dengan memodifikasi secara langsung maupun tidak langsung makromolekul yang mengontrol aliran ion transmembran miokardia. Berdasarkan kegunaannya, obat anti aritmia ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu senyawa yang digunakan untuk pengobatan takiaritmia, contohnya glikosida digitalis, disopiramid, prokainamid, quinidin, lidokain, dan sebagainya, dan senyawa yang digunakan untuk pengobatan bradiaritmia, contohnya atropin dan isoproterenol. Ya, bedanya apa bradiaritmia dan takiaritmia ini sebetulnya berbeda pada posisi gangguannya gitu, gangguan konduksinya, gangguan apa namanya, gangguan hmm, rangsangan elektriknya ada di sebelah mana, itu berbeda di situ ya, berarti takiaritmia dan bradiaritmia. Baik, secara
interaksinya atau secara strukturnya, obat-obat aritmia ini dibagi menjadi kelompok, yaitu obat-obat yang memiliki struktur spesifik. Misalnya obat yang bekerja dengan membentuk kompleks dan reseptor, atau contohnya beta blocker ini biasanya spesifik strukturnya. Atau obat yang strukturnya tidak spesifik, yaitu obat yang bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu dari membran sel miokardia, ya, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal. Contohnya quinidin. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kalau kalian lihat bahwa obat-obat yang berstruktur tidak spesifik ini dia bekerjanya lebih lebih random ya, tidak pada reseptor atau enzim tertentu gitu, sehingga memang untuk obat-obat yang tidak bekerja secara spesifik pada reseptor atau enzim tertentu itu tidak membutuhkan struktur spesifik biasanya ya. Nah, walaupun tidak tidak spesifik strukturnya, tapi kita bisa melihat trennya gitu. Biasanya strukturnya seperti apa gitu trennya. Jadi biasanya ada rantai karbon gitu ya dengan jumlah tertentu yang kemudian terikat, seperti ada ikatan amida dengan N, dan juga halogen ya. X ini biasanya menandakan halogen atau gugus lain ya. Tidak selalu halogen tapi gugus menandakan gugus lain. Tapi kalau R biasanya spesifik dari karbon ya. Jadi kalau kalau ada gugus alkil, kita akan memberikan simbol R di sini di kaki-kakinya atau di tangan-tangannya. Tetapi kalau gugus molekul yang lain itu biasanya diberikan nomenklatur huruf lain. Eh, Struktur yang umum ini ternyata mirip dengan struktur obat anestesi lokal atau beta blocker ya. Cincin aromatik yang bersifat lipofil ini dapat berinteraksi dengan rantai alkil dari fosfolipid membran, membentuk ikatan hidrofob van der Waals. Kemudian rantai alkil yang mengandung substituen bersifat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar dari fosfolipid membran. Jadi kemudian juga gugus aminokationik yang terionisasi pada pH tubuh ini akan berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid atau polipeptida membran. Interaksi obat yang berstruktur tidak spesifik dengan bagian tertentu membran miokardia menyebabkan berkumpulnya obat secara selektif pada membran dan menyebabkan penekanan dan hambatan tidak spesifik pada beberapa fungsi membran. Jadi interaksinya dengan membran lipofilid ini, fosfolipid ini diakomodir oleh perbedaan ini ya, perbedaan strukturnya. Jadi ada ikatan alkil di sini, kemudian ada ikatan aril yang bersifat hidrofob, itu akan berikatan dengan bagian lipid dari fosfolipid, kemudian rantai karbon panjang kan cenderung hidrofil ya, dia akan berinteraksi lebih kuat dengan bagian lipofil dari membran fosfolipid, kemudian di bagian polaritas, polarnya, ini akan berikatan dengan gugus yang lebih polar dari fosfolipid, dan juga anionnya ini dia akan berinteraksi dengan apa tadi berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid. Nah, bagaimana dengan quinidin? Quinidin juga bekerja tidak spesifik ya, dia punya struktur yang tidak spesifik dan bekerja langsung pada sel membran miokardia dengan memberikan intervensi pada pemasukan natrium dan pengeluaran kalium yang melewati membran. Efek obat-obat anti aritmia ini secara klinis, secara farmakologi, dia akan menekan automatisasi, mengurangi kecepatan konduksi, dan memperpanjang potensial aksi sehingga efektif terhadap periode refraktori jaringan miokardial. Ini kalian harus belajar dulu bagaimana kemudian sistem normal untuk rangsangan
pada jantung, rangsangan elektronik dalam jantung untuk bisa melihat sejauh mana mekanisme dan intervensi obat-obat yang diperlukan untuk pemilihan obatnya ya. Obat yang menstabilkan membran adalah senyawa yang berstruktur tidak spesifik, bekerja dengan cara berkumpul pada bagian tertentu dari membran sel miokardia, menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal ya. Ini obat-obatnya glikosida digitalis, disopiramid fosfat, prokainamid HCl. Bisa jadi ya teman-teman satu senyawa obat punya mekanisme obat yang bermacam-macam gitu ya. Itu sangat mungkin. Jadi penggunaannya bisa lebih luas. Aduh nggak kelihatan ya ini struktur kimia obat aritmia yang bekerja dengan menstabilkan membran. Tapi nama-namanya cukup cukup ini ya, cukup terbaca. Selanjutnya ada senyawa peblok beta adrenergic. Beta blocker ini menimbulkan efek anti-aritmia dengan jalan memblok beta adrenoreseptor jantung sehingga menghambat respon katekolamin pada miokardial. Pada dosis yang lebih besar, beta blocker menimbulkan efek stabilisasi membran. Efek pertama yang dihasilkan adalah menekan automatisasi sama ya ketika dia memberikan penekanan pada membran, kemudian yang dipengaruhi untuk kerja jantungnya itu adalah untuk otomatisasinya, kecepatan jantungnya, dan kontraksi miokardialnya. Ada lagi kelompok obat yang memperpanjang potensial kerja. Golongan ini menimbulkan efek anti-aritmia dengan cara apa? Yang pertama, dia menekan sinus atrial dan fungsi atrioventikular nodal dengan meningkatkan waktu konduksi sinoatrial dalam waktu recovery sinus nodal. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan periode refraktori atrial dan selanjutnya memperlambat konduksi atrioventikular nodal. Ini saya coba absensi dulu ya, takut keburu lupa ini. Udah masuk semua ya? Ada 39, harusnya ada 40 kalau masuk semua, atau ada orang berapa yang bilang ya? Siapa ya? Yang sedang cuti? Oke, saya absen aja ya, kalian respon aja. Deborah Erma Kusumawati. Halo, hadir Deborah Erma Kusumawati. Hadir. Anita Hayatun Nufus. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Bu. Selinia Melinda. Selinia Melinda. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Hadir, Bu. Teguh. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Septia Wafa Khairiyah. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Andanda Maharani. Hadir, Ibu. Salsabila Wahyuning Tias. Hadir, Ibu. Azahira Salsabila Arif. Hadir, Ibu. Arta Junita. Hadir, Ibu. Arta. Oke, Azahra. Azahra. Tidak ada ya? Nia Febriana. Nia Febriana. Ibu Azara hadir. Oh, Azahra hadir. Nia Febriana. Tidak hadir. Iskandar Hakim. Hadir, Ibu. Putri Lestari Junaidi.
Hadir Ibu. Ananda Sela Rahayu, Hadir, Bu. Florita Ningsih, Hadir, Ibu. Fahmi Rizky, Hadir Bu. Roida Hotmauli, Hadir, Bu. Ayudhya Al-Zahra, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Septi Berta, ngajar. Septi Berta ada, Hadir, Bu. Ada, Bu. Lulu Ilmaknun, Hadir, Bu. Ravelina, Hadir. Yusnia, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Anita Hayatunufus. Yulita, Hadir, Bu. tadi Anissa apa? Ini Anissa Rahma Apriliani, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Sylvia Yuni, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Sarah Fauzia, Sarah ada, Ibu. Diah Ayu. Hadir, Ibu. Oke, berarti satu ya, Nia Febriana. Nia ada, Bu, di partisip. Oh, ada ya? Tapi harusnya jumlahnya jadi 40 dong. Ini malah jadi 38. Kayaknya mikrofonnya lagi nggak bisa lagi, Bu. Sering kayak gitu. Enggak, ini jumlah partisipannya kan harusnya ada 40-an ya. Kalau semua hadir 38. Ini hanya 38, berarti ada 2 orang yang nggak hadir ya. Ibu maaf, Karena acara hadir, Bu. Azara sudah. Nia, Nia di partisipan ada ya? Dia hadir Bu, mikrofonnya lagi bermasalah jadi tidak bisa ini. Oke. Baik, hadir semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada lagi, ini tadi sudah ya, contoh untuk amiodaron dan bertilium sulfat. Ini strukturnya. Kemudian ada lagi yang masuk dengan mekanisme antagonis kalsium selektif. Jadi memang mekanismenya bermacam-macam. Ya, untuk antagonis kalsium selektif ini, dia menimbulkan efek anti-aritmia dengan cara memblok pengangkutan atau aliran ion kalsium melalui membran sel miokardial, sehingga kadar kalsium dalam sel otot polos vaskular koroner dan perifer berkurang. Nah, dari tadi sering disebutkan kalsium ya, nanti coba dicari apa efeknya kalsium pada ini apa pada mekanisme rangsangan jantung. Baik. Nah, yang selanjutnya adalah termasuk dalam kelompok antihipertensi. Obat antihipertensi ini adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Apa itu hipertensi? Itu adalah suatu kondisi di mana tekanan sistoliknya lebih besar dari 160 mm Hg atau tekanan diastoliknya lebih besar dari 90 mm Hg. Jadi kan ada dua ya kalau kita mengukur tensi, ada atas per bawah gitu, yang atasnya itu disebut sistol, yang bawahnya disebut diastol. Ada dua tipe hipertensi, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial itu apa? Dia diderita oleh hampir 10% populasi dunia, jadi penderitanya lebih banyak, dapat berkembang menjadi jantung koroner, stroke, dan ginjal. Kemungkinan penyebabnya adalah adanya gangguan pada etiologi saraf, hormon, elektrolit, dinding pembuluh darah, dan faktor genetik. Hipertensi esensial ini peningkatan tekanan diastol, jadi yang bawah. Pengontrolannya bagaimana? Ya itu biasanya dengan berat badan, diet gitu ya, menghindari merokok, olahraga, dan mengatur pola hidup.
Sementara kalau hipertensi sekunder ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu hipertensi renal, neurogenik, endokrin, dan kardiovaskular. Hipertensi renal yang paling banyak menjadi penyebab hipertensi sekunder. Ini diakibatkan adanya renin, yaitu suatu enzim proteolitik ginjal yang sesudah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, dia akan bekerja pada globulin darah, yaitu angiotensinogen, menghasilkan angiotensin 1, suatu peptida yang tidak mempunyai efek stresor, dan oleh angiotensin converting enzyme atau ACE diubah menjadi angiotensin 2. Saya izin sebentar ya, 15 menit, saya harus pindah tempat dulu ya. 10 menit deh, saya coba 10 menit ya. Di sini ya teman-teman.
Oke, maaf ya, barusan saya harus pindah tempat dulu. Halo, terdengar suara saya sekarang? Terdengar, Bu. Hmm, Oke, kok hilang? Sebentar, kok hilang ya filenya? Halo, saya keluar lagi ya? Ada Ibu suaranya. Ada, oke, sebentar. Ini saya mau share screen, kok jadi susah. Ada, terlihat nggak sekarang? Terlihat, terlihat. Ibu. Oke, tadi sudah sampai hipertensi ya. Oke, jadi tadi hipertensi sekunder itu ada 4 kelompok, ada yang disebut hipertensi renal, dan ini juga mendominasi, kemudian ada yang sifatnya neurogenik, endokrin, dan kardiovaskular. Jadi tadi hipertensi renal, Bu, mohon maaf untuk ya, presentasinya belum muncul PPT-nya. Baru belum muncul. muncul folder. Iya, Oh, sebentar. tampilannya baru tampilan dari foldernya. Eh, sebentar tuh ya. Nah, ini kan. Ada sekarang. Sudah Bu sekarang. Oke. Udah ya. Baik, hipertensi renal tadi sudah, kemudian ada hipertensi neurogenik, ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pusat vasomotor, sehingga ada peningkatan tekanan cairan cerebrospinal, ini juga membuat hipertensi. Ada lagi hipertensi endokrin, biasanya disebabkan karena kerusakan kelenjar endokrin, dan hipertensi kardiovaskular, yang umumnya disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Beberapa obat telah tersedia untuk pengobatan hipertensi, baik itu tipe esensial untuk menurunkan tekanan darah menjadi normal. eh, Kemudian efek samping obat antihipertensi ini yang secara umum muncul adalah kelesuan, kelemahan, dan hipotensi. Jadi obat antihipertensi ini bisa menyebabkan hipotensi jika penggunaannya tidak dikendalikan gitu ya, tidak diawasi oleh tenaga medis. Bagaimana mekanisme kerja obat antihipertensi ini secara garis besar, obat antihipertensi ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah senyawa yang menekan simpatetik, apa saja yang kelompok senyawa penekan simpatetik ini ada juga pembagiannya, ada senyawa dan efek sentral seperti klonidin HCl, guanfacin, dan metidolpa.
Kemudian ada juga yang efeknya sifatnya sentral dan perifer, ada yang memblok transmisi saraf efektor, ada yang memblok beta adrenergik, ada yang memblok alfa adrenergik, dan juga ada yang menghambat monoamin oksidase. Yang kedua ada lagi kelompok vasodilator. Nah, vasodilatornya ini efeknya langsung ada yang vasodilator arteri dan ada yang bersifat vasodilator vena dan arteriola. Kelompok lainnya antagonis angiotensin, dia menghambat angiotensin converting enzim yaitu yang menghambat ACE. Contohnya captopril ya, kelompok yang besar digunakannya. Ada juga yang bekerja sebagai antagonis pada kalsium secara selektif, contohnya diltiazem. Dan ada juga yang kemudian bekerja sebagai diuretik hidroklorotiazid gitu. Jadi kelompok obat-obat ini eh, biasa digunakan sebagai pilihan obat untuk antihipertensi. Nah, secara skematik ini bisa dilihat bagaimana kemudian obat-obat apa namanya hipertensi itu bekerja letaknya di mana ya. Kalau ini kemudian diumpamakan sebagai pusat dan ini perifernya, maka beberapa obat itu bekerja pada pusat, pada sentral, tapi beberapa obat juga bekerja pada perifer. Atau seperti diuretik, dia bekerja mengatur hemodinamik tubuh ya. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, obat antihipertensi ini bekerja pada saraf, vaskular, dan humoral. Jadi, secara kelompok besar, ada yang bekerja pada saraf, menurunkan hipertensinya, ada juga yang bekerja pada vaskular dengan vasodilatasi tadi, dan ada juga yang bersifat humoral. Kita akan bahas satu-satu bagaimana mekanisme obat yang antihipertensi atau obat hipertensi yang bekerja pada saraf. Nah, pembagiannya ternyata dibagi 4 kelompok lagi ini sama seperti pembahasan saya di slide sebelumnya ya. Kelompok 1 yang bekerja pada saraf ini dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Ada yang efeknya sentral, ada yang efeknya sentral dan perifer, ada yang mentransmisi saraf efektor dan menghambat monoamin oksidase. Ya, bagaimana kemudian mekanismenya ini kemudian menyebabkan turunnya tensi atau bisa mengobati hipertensi. Ini bisa kalian baca ya. Strukturnya seperti ini, tidak bersifat tidak spesifik, jadi agak susah nih. Tidak ada cara lain selain mengingat, tapi di sini seperti tadi di awal saya sampaikan di slide sebelum-sebelumnya itu minimal ada beberapa kondisi ya, ada beberapa struktur yang ada beberapa gugus yang menjadi khas gitu, ada gugus lakton, ada gugus aril gitu dan sebagainya. Ini reservin untuk contoh obat dengan senyawa dengan efek sentral dan perifer. Bagaimana mekanisme spesifiknya? Obat-obat yang bekerja pada efek sentral dan perifer terutama bekerja dengan cara mengosongkan katekolamin, norepinefrin, dan serotonin dari tempat penyimpanan pada saraf perifer dan pusat simpatetik. Jadi si katekolamin, norepinefrin, dan serotonin ini adalah bagian dari neurotransmitter gitu ya, dan itu yang diganggu oleh obat-obat seperti ini. Kemudian ada juga senyawa yang memblok transmisi saraf efektor, contohnya beretium tosilat, debrisoquin sulfat, dan guanetidin monosulfat. Dia bekerja dengan mengosongkan norepinefrin dari tempat penyimpanan perifernya, terjadi pemblokan aktivitas adrenergik pada adrenoreseptor pembuluh darah. Lainnya adalah senyawa penghambat monoamin oksidase, contohnya oktopamin. Dia menghambat monoamin oksidase efektif untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik tanpa menimbulkan efek depresi. Penghambatan enzim monoamin oksidase ini akan menurunkan metabolisme katekolamin dalam saraf dan hati. Terjadi penimbunan oktapamin, suatu transmitter dan efek presor yang lebih rendah dibanding norepinefrin. Mekanismenya berbeda ya. Ada lagi, tadi kan dibagi 3 ya, sentral, vaskular, dan humoral. Yang vaskular bekerja pada bisa dibagi 5 kelompok lagi. Dia memblokade beta adrenergik atau alpha adrenergik atau sebagai vasodilator atau sebagai antagonis kalsium selektif. Ini semua bekerja di vaskular di pembuluh darah. Pemblok beta adrenergik bagaimana bekerjanya? Bersifat antagonis kompetitif dengan katekolamin. Sekali lagi yang diintervensi neurotransmitter katekolamin.
dan yang ada pada beta adrenoreseptor spesifik. Nah, pemblokan ini menyebabkan daya tahan vaskular perifer dan menyebabkan penurunan tekanan darah. Contoh obatnya apa? Atenolol, metoprolol, acebutolol, dan sebagainya. Yang kedua ada lagi senyawa yang memblokade alfa adrenergic. Mekanismenya itu mekanisme antihipertensi alfa blokernya ini bekerja secara kompetitif antagonis dengan katekolamin. Yang selanjutnya sama ya, ketika katekolaminnya diintervensi, maka sequencing lainnya biasanya sama. Ini contoh obat-obatnya, quinazolin, ada bunazozin, terazosin, prazosin, dan doxazozin. Ini mau nggak mau harus dihafal ya nama-nama obatnya. Kemudian vasodilator arteri. Nah, vasodilator arteri ini dia bekerja pada perifer, arteri perifer. Bekerja secara langsung, jadi menyebabkan relaksasi otot polos arteriolar yang ada pada pembuluh darahnya, dan ketika otot polos yang berelaksasi, pembuluh darahnya itu besar, vasodilator. Ketika pembuluh darahnya besar, maka biasanya akan diikuti dengan penurunan tekanan darah. Jadi efek lain dari vasodilator adalah penurunan tekanan darah sequencingnya. Contohnya hidralazin ya, minoxidil. Ada lagi vasodilator vena dan arteriol. Contoh obatnya natrium nitroprusid. Nah, mekanisme kerjanya sama, dia merelaksasi otot polos pada vena dan arteriol, dan juga sequel lainnya adalah dengan relaksasi ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada pembuluh vena dan arteri. Dan lebih lanjut akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Bagaimana dengan antagonis kalsium selektif? Nah, antagonis kalsium ini bekerja pada otot polos vaskular, menurunkan tonus otot polos. Jadi kembali lagi menyebabkan vasodilatasi, tapi yang dipengaruhi bukan relaksasi atau kerja otot polosnya, tapi tensinya. Ya betul ya. Jadi menurunkan, mengurangi stimulus otot polosnya, sehingga mengakibatkan relaksasi, dan ketika relaksasi terjadi vasodilatasi yang diperoleh ya. Contohnya diltiazem, nicardipin, nifedipin, nimodipin, amlodipin, nah yang terkenal mungkin amlodipin, nilfadipin, dan verapamil. Kelompok yang ketiga adalah hipertensi yang mekanisme kerjanya pada humoral. Seperti tadi disampaikan, ada 3 kelompok, yang terakhir adalah humoral. Bagaimana mekanisme kerjanya? Biasanya sebagai antagonis angiotensin. Ya, kita baca bahwa renin itu tadi ya senyawa yang dihasilkan bekerja pada globulin darah, yaitu pada angiotensinogen, menghasilkan angiotensin 1, yang kemudian oleh enzim angiotensin converting enzim itu diubah menjadi angiotensin 2. Peredaran angiotensin 2 ini menyebabkan secara langsung kontraksi arteriol, menghasilkan secara cepat kenaikan tekanan darah. Angiotensin 2 dapat merangsang pengeluaran aldosteron, yaitu suatu hormon yang menimbulkan retensi natrium sehingga terjadi peningkatan volume cairan ekstrasel dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Senyawa antihipertensi yang bekerja pada humoral berdasarkan mekanisme kerjanya itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu menghambat ACE dan bersifat antagonis pada reseptor angiotensin 2. Jadi yang diceritakan di atas adalah mekanisme normalnya, bahwa apa yang terjadi ketika ada stimulus pada angiotensinogen, itu akan menghasilkan angiotensin yang selanjutnya oleh sebuah enzim ACE ini diubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini yang menyebabkan justru kenaikan tekanan darah. Bagaimana efek-efek obat-obat yang bekerja pada humoral? Dia mengintervensi bagian situ. Bisa menghambat ACE-nya supaya angiotensin 1-nya tidak berubah menjadi angiotensin 2, atau memberikan senyawa yang bersifat kompetitif antagonis dengan reseptor angiotensin 2. Nah, senyawa penghambat ACE ini misalnya captopril ya, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, banyak ya, yang pril-pril gini. Captopril ini bekerja menghambat kerja enzim karena adanya gugus SH. Gugus SH ini sulfur, dia berinteraksi membentuk kelat dengan ion Zn dalam tempat aktif ACE. Jadi si tempat interaksi enzimnya itu diblok sama si obatnya, sehingga
angiotensin satunya tidak bisa berinteraksi dengan enzim ACE karena lokasinya sudah diblok oleh obat. Nah, ketika angiotensin satunya tidak berinteraksi dengan ACE, kan angiotensin satunya tidak berubah menjadi angiotensin 2. Ketika angiotensin 2-nya menurun, kadar aldosteronnya menurun, nah ini tidak terjadi vasokonstriksi sehingga tekanan darahnya ikut menurun. Nah ya, bagaimana struktur aktivitas senyawa-senyawa penghambat ACE? Ini ada beberapa gugus atau tempat aktif yang kemudian dikaitkan dengan struktur molekul senyawa penghambat ACE. Pertama, ion Zn2+. Dia dapat membentuk kompleks dengan ligan. Jadi enzim ketika akan bekerja berinteraksi dia membutuhkan katalis biasanya. Katalisnya berupa logam-logam yang ada di sekitarnya untuk terjadinya reaksi. Nah, ion Zn ini kemudian dia dihambat dengan SH supaya berinteraksi dengan SH pada posisi aktif dari si reseptornya atau si enzimnya. Kemudian gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil, gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi membentuk kompleks dan Zn2+, ini dapat berupa karboksilat bebas, misalnya lisinopril. Tetapi pada umumnya dapat berbentuk ester etil, contohnya enalapril. Jadi beberapa obat diberikan secara oral sebagai senyawa perobat yang kemudian dalam tubuh akan terhidrolisis membentuk senyawa yang aktif. Ya, tadi mekanismenya cuma satu, ternyata dia berikatan atau mempengaruhi membentuk kompleks dengan Zn2+ pada situs aktif dari ACE atau enzim ACE ya. Ini interaksinya, ikatan molekularnya ketika dia berinteraksi dengan enzim secara spesifik digambarkan seperti ini dari senyawa-senyawa obat turunan senyawa-senyawa obat yang tergolong pada penghambat kerja ACE. Ini tadi mekanisme kerja ya, bisa juga dibuat dalam bentuk skema ini lebih mudah membacanya, silakan saja sama dengan penjelasan tadi dan uraian yang diberikan pada slide. Ini struktur-strukturnya. Harusnya ada struktur spesifik ya, karena enzim itu biasanya bekerja dengan struktur yang spesifik. Baik, yang kedua adalah senyawa yang bersifat antagonis dengan reseptor angiotensin 2. Jadi ketika tadi penghambatan ACE tidak bisa dilakukan atau obat-obat lain mungkin diberikan dengan mekanisme kerja penghambatan pada kerja angiotensin 2-nya. Jadi angiotensin 1 kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim ACE tadi, dan angiotensin 2 yang terbentuk ini kemudian kita memasukkan senyawa lain yang sifatnya antagonis reseptor. Jadi kompetitor dengan angiotensin yang ketika dia berinteraksi dengan reseptornya itu malah si kompetitor ini tidak mengakibatkan kerja lain dan tidak menghasilkan aldosteron. Jadi blokade ini menyebabkan kadar reninnya turun, angiotensin 2 dan aldosteronnya dalam plasma juga tidak berperan karena tidak ada reseptor yang berikatan. Jadi angiotensin 2-nya ada tapi kemudian tidak bekerja karena tidak berikatan dengan reseptornya. Nah, ini akibatnya terjadi penurunan tekanan darah. Contoh obatnya valsartan, irbesartan, kandesartan, dan lain-lain. Ini strukturnya. Nah, terkadang untuk pengobatan hipertensi ini dilakukan kombinasi ya, atau gabungan gitu untuk mendapatkan efek yang sinergis. Bentuk kombinasi ini dimungkinkan karena mekanisme kerjanya berbeda. Jadi biasanya kombinasi obat ini berasal dari dua mekanisme kerja yang berbeda. Jarang dari satu mekanisme kerja yang sama karena itu akan menimbulkan efek samping yang lain yang lebih berat. Jadi biasanya dari mekanisme misalkan yang vasodilator dengan apa namanya tadi yang pertama sentral gitu ya, atau dengan humoral, nah itu digabungkan mekanismenya. Atau kan tadi yang vasodilator ada macam-macam, yang sentral juga ada macam-macam, maka gabungannya misalnya yang sentral itu dengan dua jenis dengan mekanisme kerja yang berbeda, ada yang ke sentral, ada yang ke arteri, nah ini digabungkan misalkan.
Itu strategi ini dilakukan untuk menguraikan efek samping karena kalau kita berikan obat dalam dosis yang tinggi, misalkan maka toksisitasnya akan muncul. Sehingga kita mainkan kombinasi dari dua mekanisme kerja. Hambatannya efeknya akan sinergis pada penurunan eh, tensi gitu ya, pengobatan hipertensi. Sudah habis ya obatnya. Kombinasinya apa saja? Ini kalian sudah baca sendiri ya. Ada reserpin plus hidralazin sulfat. Nanti kalian back lagi ke slide sebelumnya. Reserpin itu kerjanya di mana, di hidralazin itu bekerjanya di mana. Sehingga ditemukan. Jadi dua mekanismenya berada pada jalur yang berbeda biasanya. Nah, itu kalian bisa ketahui dari men-tracking ke belakang ini ya, dari obat-obat ini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf. Kira-kira kisi-kisinya dibagikannya kapan ya, Bu? Soalnya kita UTS pertama kimia medicinal 2. Gimana? Minggu depan kan kimia medisinan atau jadwalnya berbeda ya dengan jadwal Senin kuliah? besok, Bu. Jadi kita Oh, takutnya jadwalnya berbeda ya? nggak ada waktu untuk belajar dari kisi-kisi. Enggak, maksudnya jadwal UTS-nya tidak sama dengan jadwal kuliahnya ya? Hari Senin, Bu, tanggal 23 Oktober. Oh, saya baru tahu malah. Oh, mepet ya. Jadi Jumat besok kan nggak ada kuliah, itu diisi apa dong? Nggak ada kuliah saja? UTS materi masih UTS, Bu. Oh gitu. Oh maaf, saya nggak paham. Saya pikir UTS itu jadwalnya akan sama dengan jadwal kuliahnya. Karena gini ya, karena ini kan yang membuat soal bukan hanya saya, tapi gabungan dari beberapa dosen. Nah ini belum terkumpul semua ini. Tapi nggak apa-apa, nanti saya berikan dari yang sudah terkumpul ya. Silakan dicari jawabannya sendiri aja ya. Nanti saya akan berikan soal kisi-kisinya. eh Ya, memang harus kalian baca dari handoutnya karena soal-soal kimet itu sama seperti tadi ya, banyak obat-obat, nama-nama obat gitu yang kalian harus hafalkan. Ini mekanismenya bagaimana, efeknya apa gitu. Jadi pertanyaannya seputar itu sih kalau saya lihat. Baik, saya nanti coba coba apa? Coba siapkan dari yang saya sudah ada aja ya. Iya, Bu, Harusnya semuanya makasih. sudah siap dong ya. Kalau misalnya hari Senin dimulai. Iya, karena materinya banyak banget tuh. Iya, makanya cicil sama kalian bacanya dari handoutnya. Dipelajari dulu aja handoutnya semua ya. eh dari setiap materi itu ada, kalau nggak salah ada 10 soal ya. Enggak, 5 soal. Ini kita ada berapa materi? Ada 6 ya. Lupa saya. Bentar. Sebentar. Ya, kurang lebih eh 6 sampai 7 soal ya dari setiap materi. Karena kan 40 ya, ada 6 materi berarti dibagi 6 saja. 40 dibagi 6. Coba ya saya usahakan malam ini ya. eh Karena ini tuh harus saya edit dulu soalnya ada jawabannya, jadi saya harus tutup dulu jawabannya. Soalnya dibuat dua tipe, ada tipe A, tipe B. Hanya untuk membedakan ini saja sih kayaknya. Kalian bisa dapat yang A atau yang B gitu ya.
Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Oke, kalau nggak ada lagi, saya sambil nunggu maghrib, saya coba kumpulkan soal-soalnya ya, supaya bisa dikirim ke kalian. Nanti bisa diakses di link G Drive yang saya kirimkan kemarin ya. Semua bahannya sudah bisa diakses kan? Sudah bisa, Ibu. Oke. Ya, selamat belajar. Semoga sukses dan diberi kemudahan UTS-nya dengan hasil sesuai harapan. Oke, eh, sampai sini aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam.